Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli summa ma ba'd. Para pemirsa sekalian, kembali bersama saya di sini. Sama-sama kita akan mempelajari bahasa Al-Qur'an. Yang pada episode kali ini kita akan masuk ke bagian isim. Bagian yang pertama, properti yang pertama dari isim yaitu status al-i'rab. Ingat, saya ingin menggambarkan Anda agar kita tahu posisi kita lagi ada di mana ya. Kita sekarang ada di bagian isim ya, di bagian ini dan kita akan sekarang mempelajari tentang status atau i'rab. Oke. Sekarang kita apa itu i'rab? Apa itu status? Saya akan coba menjelaskan Anda dengan pelan-pelan dan sangat mudah insyaallah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Saya ingin membuat sebuah kalimat dalam bahasa Arab dan saya akan menerjemahkannya kepada Anda terlebih dahulu. Perhatikan kalimatnya. Yang pertama adalah allamal ustazu at-taliba. Saya ulangi. Allamal ustazu at-taliba. Perhatikan kata allama ini adalah fi'il. Jadi kita tidak akan bahas, tapi saya akan kasih tahu artinya adalah mengajarkan. Allama yu'allimu, dia mengajarkan ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ata al-ustazu itu akhirannya dhammah u ya. Dan at-taliba itu akhirannya a. Nah, sekarang kita mulai mengenal mengapa di sini u, mengapa di sini a ya. Kenapa tidak al-ustazu at-talibu semua? Tidak ya. Nah, disinilah menariknya bahasa Arab. Sekarang kalau kita lihat artinya Ustadz telah mengajarkan atau sedang mengajarkan muridnya. Ustadz telah mengajarkan murid. Ya. Allamal ustadz at-taliba. Ustadz telah mengajarkan murid. Nah, kalau kita kasih pertanyaan siapa yang mengajarkan? Tentu ustadz. Kata siapa di sini? Ya, kata siapa di sini? Pelaku dari peristiwa ini adalah seorang ustaz, maka tandanya adalah dhammah atau u, akhirannya u. Nah, itu status yang pertama yang harus kita tahu. Ya, apa statusnya? Kita istilahkan namanya rofa. Ini ya, rofa. Kalau ada akhiran u atau un nanti ya, maka dia statusnya adalah rofa. Apa? Rafa. Apa itu rafa? Biasanya itu berkaitan dengan pelaku dari sebuah peristiwa. Ya, allamal ustazu at-taliba. Sekarang perhatikan kata at-taliba di sini tandanya adalah fathah. Ba, akhirannya ba. Kenapa tidak talibu? Ya. At-taliba dia bentuknya adalah fathah. Ini statusnya berarti dia adalah sebuah keterangan. Siapa yang diajarkan oleh ustadz adalah siswa atau murid. Nah, semua hal yang berkaitan dengan keterangan maka statusnya adalah nasab yang akhirannya a atau an. Oke. Nah, sekarang kalau saya balik katanya seperti ini. Allamal taliba al ustazu. Kira-kira apa terjemahannya? Ingat, bahasa Arab itu biar dibolak-balik, perhatikan akhiran dari katanya. Perhatikan status akhirnya. Kalau dia al-ustazu, dimanapun posisinya, maka dia adalah pelaku. Ya, pelaku dari peristiwa. Kalau dia posisinya a, maka dimanapun dia berada, mau di depan mau di belakang, dia ada statusnya adalah tetap sebagai keterangan. Maka allamat taliba al-ustazu artinya sama, ustaz telah mengajarkan murid. Ya, ini menariknya bahasa Arab. Oke, dari sini sudah kita pelajari status yang pertama adalah rafa dan status yang kedua adalah nasab yang tandanya adalah a. Sekarang perhatikan. Al-kitabu ini rafa. Kitabun rafa ya. Jadi kitabun dan al-kitabu. Kenapa kitabun? Di sini tidak ada alif lam ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa isim normalnya adalah kitabun. Kenapa dia di kitabu? Karena ada alif lam, salah satu sebabnya. Kemudian al-kitaba
Ini adalah statusnya nasab. Ingat, nasab tadi adalah bentuknya keterangan. Kitaban, ya, fathah, fathatain. Kemudian yang terakhir adalah statusnya jar. Kita sebut dengan jar, ya. Biasanya huruf jar statusnya itu diakhirkan dengan kata huruf i atau bunyi i di akhir katanya, i atau in. Seperti ini, al-kitabi kitabin, ya, al-kitabi kitabin. Oke, sekarang kita kasih contoh satu Al-Fatihah, surah Al-Fatihah, ya. Alhamdu. Apa statusnya? Tentu kalian sudah bisa menebak. Kalau u akhirnya maka statusnya adalah rafa. Ya, alhamdu itu adalah rafa. Artinya alhamdu inilah yang jadi subjek pembicaraan. Subjek pembicaraan. Alhamdu. Kalau dia alhamda berarti dia statusnya nasab sebagai keterangan. Kalau alhamdi statusnya dia jar. Kemudian lillahi, perhatikan hi, Anda pasti sudah bisa menebak. Hi berarti jar. Rabbi, nah i lagi berarti statusnya jar. Al-a, kalau rabba dia statusnya nasab. Kalau rabbu maka statusnya adalah rafa, ya. Kemudian al-alamina, nanti akan kita pelajari di video selanjutnya. Al-alamin ini adalah statusnya adalah jar, ya. Statusnya adalah jar. Untuk sementara itu dulu, nanti kita akan pelajari bagaimana cara mengenali ini jar atau nasab, ya, atau rafa. Oke, sekarang kita kasih ke ayat selanjutnya di dalam Al-Qur'an sebagai contoh. Wa qatala Dawudu Jaluta. Nah, wa qatala dia telah membunuh. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang membunuh? Perhatikan kata Dawudu di sini akhirannya adalah u, maka dia adalah pelakunya. Dawudu Jaluta. Siapa yang dibunuh? Jalut. Siapa yang membunuh? Daud. Nah, maka ini ayatnya bisa kita terjemahkan, dan Daud alaihissalam telah membunuh Jalut. Jangan terbalik-balik ya. Oke. Inilah manfaat kita mengenali status-status dari rafa. Oke, untuk sementara kita pelajari dulu status yang sifatnya masih tunggal. Nanti kita akan belajar di video selanjutnya bagaimana kalau statusnya lebih dari satu, ya, atau lebih dari dua. Oke, demikian video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat Anda semua dan termasuk saya secara pribadi. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.